Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamasyakum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Ibu-ibu, bapak, jamaah ibas rahimakumullah yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat bertemu, berkumpul pengajian rutin ini. Singkat saja, saya mengawali dengan Ali Imran ayat 102. Itu adalah ayat peringatan buat kita semuanya bahwa kita itu nanti jangan sampai kalau mati dipanggil Allah itu tidak dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, itu impian, harapan kita semua orang Islam yang beriman. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Hasr ayat 18 itu juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita diminta bertakwa kepada Allah. Kemudian kita menilai, mengevaluasi apa yang kita lakukan untuk perbaikan nanti pada hari akhir, ya. Dan bertakwalah kepada Allah, ini supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, satu hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya aku tinggalkan dua perkara kepada kamu sekalian. Apabila kamu berpegang teguh kepada kedua itu, pasti kamu tidak akan sesat. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang harus kita perhatikan bersama, ibu-ibu, bapak yang saya hormati. Maka mari bersama-sama ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri untuk mempersiapkan diri. Kita kan sudah punya modal satu, ya, sudah punya modal. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju mabruru laisa lahul jaza ilal jannah. Kita sudah punya satu celengan, yaitu surga. Haji yang mabrur. Nah, kriterianya mabrur, insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah paham, sudah mengetahui. Paling tidak ada it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang-orang yang tidak berpunya, itu termasuk insya Allah amal ibadah kita ini, nyelengi titip untuk dibagikan kepada yang kena musibah bencana. Insya Allah salah satu itu tanda kemabruran kita. Kemudian yang kedua, bersilaturahim, itu juga termasuk menjaga kemabruran kita. Tapi paling enggak, mari kondisi seperti ini betul-betul kita syukuri, ya, atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita sehat, kita kuat, dan kita sempat itu. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kondisi ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu sekalian bersyukur, pasti Allah akan menambah pahalanya. Nikmat syukur itu. Tapi kalau kita kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siksa yang pedih akan diberikan kepada kita semuanya. Monggo kita nikmati kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala ini terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Sudah barang tentu, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan
larangannya. Itu. Kemudian berikutnya, ya apa yang menjadi kewajiban kita harus kita tingkatkan. Paling tidak dalam 4 hal. 1, penguatan akidah kita. Yang kedua, penguatan kualitas ibadah kita. Yang ketiga, akhlak kita. Dan yang keempat, muamalah duniawiyah kita. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita tingkatkan kualitas akidah kita. Apa itu? Keyakinan kita, keimanan kita, ketauhidan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Kita flashback, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi dalam keadaan kondisi seperti apapun, kalau bisa kita jauhkan dari syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tusyrik billah, dalam bentuk apapun, sampai dari yang kecil-kecil, tahayul, bid'ah, khurafat, itu mulai sekarang harus kita hindari, ya. Insya Allah jamaah kita ini di rumahnya, di depannya tidak ada sesuatu yang diikat di atas pintu, ya kan? Tidak ada itu. Kalau ada harus dihilangi. Kenapa harus diikat di atas pintu? Wah, itu benora dileboni uang, benora dileboni uang tutup terus baik. Itu salah satu. Kita juga harus mulai bisa menghindarkan, wah ketiban cecak engko mesti mati, ya kan? Padahal mati itu hak prerogatif Allah. Gitu. Kondisi apapun, bagaimanapun, seperti apa, di tempat yang kuat apapun, hal yang paling dekat dengan kita itu adalah maut. Ya, mati. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Ya. Kullu ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap yang berhidup, bergerak, bernafas, ada batas waktunya mati. Maka apabila Allah sudah menghendaki mati, kita tidak bisa minta maju ataupun mundur sedikit pun. Nah, itu betul hak Allah. Maka banyak orang yang mati dalam kondisi bermacam-macam. Ada yang meninggal sedang sholat, ada yang meninggal sedang berkendaraan, ada yang meninggal sedang berolahraga, ada juga yang meninggal di kamar dengan orang lain. Naudzubillah ini, jangan sampai. Naudzubillah, Ibas 2023 tidak ada. Insya Allah. Itu yang paling dekat dengan kita. Nah, kalau kita bisa diberi kesempatan kompromi oleh Allah, kita pasti akan menolak. Misalkan di depan pintu ini kita lihat seolah-olah ya malaikat Israel itu kan yang diberi tugas Allah. Malaikat Israel jam 8 nanti ambil Tantawi gitu. Saya enggak pancingan ya Raja. Nah, kalau saya bisa ngomong dengan Israel, ya Israel jangan dulu, saya jangan diambil nanti malam. Besok amal saya belum baik. Tapi tidak bisa kalau Allah sudah menghendaki kun fayakun, dan itu terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu, paham bahwa mati itu yang paling dekat kita dengan kita dan sewaktu-waktu, maka mari kita mengevaluasi diri. Bagaimana amalan kita, ibadah kita, sedekah kita, silaturahim kita, dan lain sebagainya. Ibda binafsik, dan mulai dari dalam keluarga kita. Nah, maka kita kuatkan keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking semangatnya ini dengan 2023. Ini pamit dua Pak saya 2013 izin bareng. Tadi pagi manasik ya tak tinggal.
Alhamdulillah jamaah kita ini sementara terdaftar 75 ya. Iya, iya. Mudah-mudahan tambah terus, ya, insya Allah. Tapi regulasinya haji memang bukan main dinamis. Sekarang batasan berangkat haji kalau yang sudah berangkat harus nunggu 18 tahun. Walaupun biayanya ini murah Pak, 87 ya, 87 sudah nyicil selawe yuto, kemudian manfaatnya kurang lebih 33 juta, kita tinggal nombor selawe yuto. Tapi harga total tetap 87. Kuota pembimbingnya sekarang kalau kemarin 135, sekarang 151 Pak. Dan yang paling ketat adalah istitoah kesehatan. Wah, ini luar biasa. Tanggal 28 tanggal 28 dari 30.000 sekian jamaah Jawa Tengah yang bayar boleh lunas itu baru 7. Padahal sudah hampir selesai batas pendaftaran. Solo belum dimulai, ya, baru ada berapa kemarin 1. Jadi memang ya berat betul persyaratan. Saudi Arabia nggak mau, banyak yang meninggal di sana, kayak gitu. Ternyata yang paling banyak meninggal juga Indonesia. Nah sekarang kan karena Kementerian Haji dan Umroh, kesehatannya juga diambil alih. Ini kalau nggak ditata betul repot Pak. Apalagi kan baru pada tahu kalau sekarang pakai cek HbA1c. Itu yang sangat susah. Sehat, seger, buger, olahraga ya. Tapi itunya kalau di atas 7 ya nggak bisa berangkat. Iya. Nah itu yang untuk mengetahui secara keseluruhan. Iya. Yo, HB-HB itu ya termasuk gula. Yang penting mengatur pola makan. Walaupun kita tidak haji Bapak Ibu, tidak berangkat, tapi kita jaga itu semuanya, pola makan, tetap olahraga. Ini bahas 2023 kita ya. Tapi yang dekat-dekat saja gitu. Ya, yang pertama kembali sudah 1 menit. Pak Ami ada acara ya, insyaallah keyakinan kita mantapkan ya, jangan sampai tidak. Kita diingatkan di Fusilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya siapa yang menyatakan Allah itu Tuhannya, kemudian istiqomah mantap, maka Allah perintah kepada malaikat untuk turun, sampaikan kepada hamba-hambaku yang innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tadi akan aku beri surga. Itu janji Allah. Maka kita jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La tusyrik billah. Kita kembali kepada Allah. Dalam sholat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita baca terus hanya kepada Allah, dan hanya kepada Allah juga aku mohon pertolongan. Monggo yang pertama, kualitas akidah kita manfaatkan. Jangan mudah terpengaruh. Memang dalam kondisi kepepet kadang-kadang itu bisa kena imbas Bapak Ibu sekalian. Tapi monggo, terutama wong Solo itu akeh ya Pak. Surah itu yang nganyelke tenan. Iya itu saya sampai betul-betul ngenyelke kapan kerbo itu apa itu melek. Itu kemudian diambil gitu, dibungkus kain putih,
terus dibawa pulang katanya disimpan di almari. Orang malah mampu kayak saya kan gitu. Tapi malah ya udah, pokoknya kita yakinkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah kita mantap. Yang kedua, kualitas ibadah kita. Monggo ibadah kita juga kita tingkatkan. Kalau saya selalu matur insya Allah, terutama sholat 5 waktu kita, karena itu komunikasi kita langsung dengan Allah. Jangan sampai ditinggal. Ada kalau ditelepon ya saya mulai dari subuh 2, 4, 4, 3, 4 2, 4, 4, 3, 4. Kalau pas waktu subuh angka 2 ya sudah kita subuh. Apalagi bisa qoblal subuh, itu baik seluruh isi dunia. Maka kita tingkatkan kualitas, terutama itu dulu, kemudian yang lain-lain. Paling enggak kan kita selalu diingatkan berdoalah dan sholat, ya kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Saya tulis di situ, ya di depan musola itu. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Monggo jangan sampai ditinggalkan, apalagi sengaja. Dalam kondisi apapun kita kalau bisa lakukan. Sehat ya normal, tidak sehat ya dengan duduk. Tidak bisa duduk sare, tidak bisa sare isyarat. Ora iso isyarat ya, jangan takut mati gitu, karena sewaktu-waktu tetap datang. Monggo sholat kita tingkatkan, apalagi di dalam sholat itu kalau kita kepingin khusyuk, paham maknanya, ya kita pahami artinya dari bacaan-bacaan sholat. Ya bisa yang kadang-kadang kalau belum bisa kita bagi tak ya toh, bacaan sholat dengan artinya. Itu luar biasa itu. As-sholatu mukhul ibadah. Sholat itu kuncinya ibadah. As-sholatu ad-doa. Sholat itu doa. Iya. Coba bayangkan, kita baru Allahu Akbar, doa bacaan iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Luar biasa ya Allah, jauhkanlah dosa-dosaku seperti Engkau jauhkanlah antara timur dan. Kemudian bacaan di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu luar biasa. Rabbi firli apa Bapak Ibu artinya? Ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku, sayangilah aku. Wajburni, cukupilah aku. Wahdini, berilah aku warzuqni, berilah aku. Oh, itu kan doa luar biasa. Maka harus tahu makna artinya biar khusyuk. Saya sedang berkomunikasi dengan Allah. Terus tasahud akhir, kadang-kadang kita hanya sampai innaka hamidum majid. Padahal ada doa yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid. Itu luar biasa. Maka mari kita amalkan ya, karena ya sholat itu yang tumakninah gitu ya, pas enak ya. Ibadah kita yang lain-lain juga kita tingkatkan kualitasnya. Paling tidak mari kita memfungsikan diri kita menjadi hamba Allah yang beribadah betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang kedua. Yang ketiga, akhlak. Monggo ini akhlak kita juga harus kita
tingkatkan kualitasnya, tindak tanduk, perilaku, ngomong dan lain sebagainya, termasuk di lewat media sosial itu bukan main Bapak, canggihnya luar biasa. Ya, tapi mari kita beradab sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, juga kita tingkatkan muamalah duniawiyah kita, hubungan kita dengan sesama, ya, hablum minan nas, saling tolong menolong, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dengan berbagai macam cara. Bapak Ibu jamaah ikhlas yang saya hormati, rahimakumullah, saya kira ini sudah jam 8:15. Ada yang mau jago nanti dan lain sebagainya. Nah, maksud kita bertemu ini kan silaturahim, ya. Kita kenang sejenak gitu masa-masa tahun 2023 gitu. Sejak dari Musdalifah. Udah, Masya Allah, banyak hal-hal yang harus kita ingat sebagai pelajaran kita dan sekaligus untuk introspeksi kita semuanya. Tapi insya Allah secara keseluruhan jamaah kita waktu itu juga bisa secara sempurna melaksanakan rukun wajib dan hajinya, ya, insya Allah. Sampai ada yang Pak ini siapa? Permintaannya luar biasa waktu itu. Saya nggak bisa memenuhi padahal dalam kondisi sakit. Akhirnya juga bisa gitu. Termasuk Mas Aji tadi juga tentang garuk-garuk dan lain sebagainya. Oh, betah. Oh, enggih, ya. Banyak kenangan lah 2023. Tapi yang penting mudah-mudahan menjadi haji mabrur semuanya, ya, amin. Nah, mungkin juga kita gunakan sebagai media untuk mempererat hubungan, ya, di dalam keluarga, suami, istri, anak dan lain sebagainya. Gitu. Saya kira kalau datang ini bawa cucu, bawa ini juga nggak masalah, ya, Tante. Itu biar tahu hubungannya seperti ini. Ya, dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tadi, sakinah mawaddah warahmah. Saya kemarin kok dapat coretan dari siapa ini? Sakinah itu ternyata ada kepanjangannya. S itu sehat selalu. Ya, sehat. Wah, sakinah yang sehat yo, repot ya. Sing siji semangat, sing siji ora. Maka harus sehat. Duit ditake nek ora sehat ya repot. Mangan ora itu. Mangan itu jadi untuk apa saja boleh. Yang penting bisa mengatur polanya. Ya tadi sedikit Kulu wasrobu wala tusri. Wes dikai resep Rasulullah jadi kita itu. Teng sosok ya gitu. Kemudian agamanya bagus. Agamanya bagus. Maka kita harus faktor baru dalam keluarga kita. Hanya kompak. Di dalam keluarga itu kita kompak dengan mungkin. Menunya Bapak. Oh iya. Orang kompak itu ngalih oke. Izin Allah sing itu. Orang bakal ketemu. Siji jaluk nakame ini, siji jaluk nakame ini, wah. Pernah ketemu ya, statusnya dhewe akhirnya. Itu harus kompak. Kemudian ilmu berumah tangganya juga dimiliki. Kemudian E-nya kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Kemudian A-nya adil kepada orang tua, adil kepada mertua, adil kepada anak. Iki sing angel. Iya, adil neng wong tua tuh apa meneh anak lanang. Anak lanang ora tau neng omah, neng gone mertuane terus. Gitu ya. Gitu, nggih. Memang
harus kita didik kita bina supaya adil. Bagaimana itu adilnya? Kemudian yang hartanya halal dan cukup. Nah ini hartanya halal dan jadi Bapak Ibu, sakinah itu tidak mesti harus semuanya sama, harus pondok tidak. Tapi bagaimana bisa tengah itu paham tadi nggih ana nih napa jeneng sinar nggih Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Matur nuwun, matur nuwun. Jazakallah nekate. nggih dan harus berhati Sebar di minggu. tempat kita HP itu ya nganyel ke itu sosok ganggu buka apa ya kalau nggih ya sama kumpang tapi bagaimana Telah ini Bapak Ibu yang saya hormati kita bijaksana. Monggo mudah-mudahan pertemuan silaturahmi ini bisa membuat kita benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, yang sudah berkeluarga, yang belum ya mudah-mudahan bisa segera dapat jodoh. Saya kira nggak ada ya tak? Punya semua ya? Alhamdulillah. Sekali-sekali memang penting keluar tadi tak kemana gitu. Pokoknya ini nomor ya. Kejauhan gitu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan sebagai ganti saja ini Ustaz Dami. Ya memang kalau Ustaz Dami kan bisa lucu, bisa bervariasi macam-macam ya gitu. Makanya saya matur tidak ada rotan, akar pun jadi. Hami kawin. Ya karena waktu ya. Sudah biasanya jam 8 sudah selesai. Mohon maaf ini karena ya agak jauh. Sekali lagi saya mewakili tuan rumah sebagai ketempatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak berkenan. Tapi kalau besok mau kesini lagi, monggo silahkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.